Zetira Regi Tipala Eta. Assalamualaikum, Kak Zetira. Zetira ini salah satu juga yang dijagokan sama. Jadi Zetira Regi Tipala ini perempuan penyair. Wis, keren mantap. Kayaknya itu memang populer sekali gitu kalau di kalangan anak muda itu. Anak muda yang baca sajak-sajaknya Zetira, udah akan jatuh cinta terhadap sajaknya. Assalamualaikum. Jadi dalam genre puisi itu kan memang beragam ya. Salah satunya bagaimana kita menentukan tema sebuah puisi itu supaya keren. Setiap orang punya karakter tersendiri untuk menuliskan gagasannya melalui puisi. Nah, untuk Arga sendiri itu nanti akan kita bahas lebih jauh lagi. Ini kayaknya Zetira Regi Tipala ini, Etilapa ini, Etilepan, Talipa, Tulapa, Tipulalilapa. Itu nanti. Baik, jadi baik, malu. Arga ini subscriber sama follower Arga diundang juga nggak masuk ke sini? Diundang tadi pagi Arga bikin undangannya pakai Instastory. Oh, jadi nggak ditayangin di YouTube ya? Oh, nanti ini tuh lagi direkam. Hasil rekamannya untuk dia di YouTube banyak kan. Habis. Iya. Ini Zetira Tilapa udah keluar. Iya. Kita nunggunya mau sampai kapan nggak? Ini Arga punya akun Zoom nya yang versi apa ini? Yang berbayar. Oke, berarti bisa lama ya? Mudah-mudahan. Nanti waktunya sampai maghrib saja kalau gitu ya? Iya. Ya, sekitar pukul 6 kurang seperempat kan ya? Iya. Ya. Sambil menunggu dulu, mungkin kita cari-cari orang yang masuk dulu. Ini di grup RSC, coba tengok Arga. Ya, ini kata Zetira, kamu kenapa suaranya nggak ada? Suaranya nggak ada. Itu kayaknya pengaturan Zoom dari perangkatnya Zetira. Kalau dari kita kan bisa terdengar. Kita bisa dengar suara Arga juga bisa akan dengar kok. Oh, Bagus ya. Kayaknya ini dari perangkat Zetira. Iya. Udah, ya. Bisa jadi. Itu dari perangkat Zetira gitu ya. Itu dari perangkat Zetira ya, dari perangkat Zetiranya belum disetting. Halo. Oh iya. Arga. Iya Kang. Siap. Ini kemungkinan terpahitnya kita nunggu partisipan berapa orang? 4 orang deh. Aduh, 3. Satu lagi deh. Satu aja. Iya. Nah, kalau ada 1 orang kita mulai ya. Iya.
Kita buat Zoom meetingnya agak lebih serius, artinya publikasi untuk kegiatannya agak diperluas, terus posternya diperindah, dan juga tema yang diangkatnya harus lebih relevan dengan tema sastra yang memang lagi ngetren pada saat ini gitu. Yang kita akan bicarakannya, contoh misalnya sekarang lagi momentumnya itu kan Hari Kemerdekaan. Nah, Hari Kemerdekaan ini apa sih yang bisa digali untuk di ranah sastra kita gitu, sastra Indonesia apa? Nah, itu bisa memungkinkan orang tertarik untuk masuk ke dalam webinar kita gitu, atau Zoom meeting kita. Oh, nanti ya itu. Nah, itu ada Hani itu. Hani, assalamualaikum. Salam kenal. Hani, assalamualaikum, katanya salam kenal dari Deden Arga. Deden Arga. Hani, assalamualaikum, katanya Hani dari Deden Arga. Hani, halo. Hani. Bentar, mikrofonnya belum aktif. Bentar. Saya nggak dengar kayaknya. Iya. Lagi dia dibimbingnya. Lagi dia. Padahal kita ngobrol seru kan ya. Iya. Ngobrol seru kan. Tapi kenapa juga itu nggak didengar sama Hani? Iya. Atau enggak Hani itu singkatan dari apa? Enggak, Hani nasional. Ayo. Hari Nasional Indah. Bukan, salah. Apa dong? Ada. Apa dong? Hari Anak Nasional Indonesia. Cakep. Iya. Keren. Iya, betul. Itu ada Hari Anak Nasional. Ada. Iya. Di bulan ada itu. Hari Anak Indonesia. Sorry. Hari Anti Narkoba Indonesia. Oh iya, bener. Nah, Yang kemarin. Alhamdulillah. Hari Anti Narkoba Indonesia. Ya, alhamdulillah. Agak kan kemarin dapat kan? Iya, alhamdulillah. Sidang juri kemarin tiba-tiba ada Arga. Wah, keren ini Arga masuk katanya untuk favorit. Iya. Kami memutuskan Arga untuk mendapat penghargaan di Hari Anti Narkoba Indonesia Kabupaten Cianjur yang diselenggarakan oleh BNN. BNN. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kan. Terima kasih banyak. Iya. Hani masih bisa dengar ya? Sebentar lagi mau dimulai. Hani, jadi jangan dulu kemana-mana, Hani. Iya. Di sini aja. Di sini aja. Atau jangan-jangan anak-anak RSC, mereka belum punya akun Zoom masing-masing mungkin ya? Aduh. Gawat dong. Tapi ya, mungkin mereka pada sibuk pada kegiatan. Mungkin lagi makan kerupuk. Mungkin, karena memang hari Minggu itu adalah ya hari berkegiatan untuk berlibur sebenarnya gitu. Iya deh. Yaudah, sambil nunggu, Akang mau bacain puisi Arga dulu ya. Boleh Kang, boleh Kang. Siap ya? Iya. Mana nih? Oh ini. Yang buku yang mana Kang? Dari buku yang mana Kang? Karena ada dua.
ada dua. Oh iya. Dari yang mana nih? Yang Rindu Kunci Mimpi pertama. Oh iya, ini tweet satu. Akan tertarik ke puisi Syair Bimbang. Iya. Ya, jadi Syair Bimbang ini kan yang akan perhatikan, nanti kita bahas ya, jangan dulu dibahas. Sekarang dibacain dulu aja. Iya. Syair Bimbang. Daden, andaikan sang malam dapat melihat dua bagian dalam kalbu ini, tanpa separuh bagian melihat luka yang sangat pedih menghiasi, karena bidadari impian telah bahagia dengan belahan jiwanya. Jiwa ini pun ingin memiliki bidadari surga yang terlahir dari karunia-Nya. Aku sadari tak mungkin dapat membahagiakannya tentang melihat zaman. Betapa indahnya jika bidadari impian berjodoh untuk hidupku. Keindahannya akan bagaikan ladang yang subur dengan tanaman. Dan jika semua itu tidak mungkin, janganlah sampai ada yang saling melukai. Cie, Arga. Iya, aduh nuhun Kang. Bagus Kang. Terima kasih. Aduh nuhun pisan. Gitu ya. Ya, jadi ini puisi Arga ini tertarik karena memang begitu apa ya? Ada romantis diksinya gitu. Kalau buat Akang pribadi, Arga berhasil untuk membuat puisi dengan judul Syair Bimbang ini. Terus di sini kan lebih terasa bahwa memang Arga ini sangat mencintai keindahan dari seorang makhluk Tuhan gitu, yang diibaratkan atau dimetaforakan sebagai bidadari ya. Bidadari yang itu memang akan sendiri belum tahu tuh bagaimana kan dan seperti apa yang dilukiskan atau yang digambarkan oleh Arga itu. Tapi mudah-mudahan yang namanya bidadari itu kan dia punya kelebihan ya. Ya, dia punya kelebihan dan di dalam kamus bahasa Indonesia bidadari itu kalau dilihat dalam dalam gender itu ke perempuan. Jadi Arga normal, Arga suka perempuan. Yang bagus juga, keindahan akan bagaikan bagai ladang yang subur dengan tanaman. Sebagaimana keindahan di ladang itu yang teduh, yang membuat mata kita itu menjadi tenang, tentram ketika ya. Hiasan langit masih itu, tapi ada semacam gradasi dari cahaya yang menarik perhatian kita gitu. Tanaman itu di ladang itu menjadi itu sebuah dan banyak menarik perhatian. Ada lagi. Ayo sama Arga disapa dulu Rosi sama Haninya. Hani, assalamualaikum Kak Hani.
Kani saya kenal. Aku agak. Ini juga udah masuk nih. Kasih. Mic-nya bisa di Kalau ini juga. Warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ican, Arga. Waalaikumsalam. Itu lagi sama Arga. Iya. Lagi sama Arga, Rosinya. Itu dia udah mic-nya udah on. Oh, kau sih. Halo. Halo Arga, salam kenal. Oh iya, saya kenal juga Kak. Terima kasih banyak ya udah mau bergabung sama saya Arga. Senang banget rasanya. Ini mohon izin karena belum bisa aktifin videonya, Kang. Iya, Kak. Iya. Bisa mendengar ya? Iya, Bapak. Udah. Iya, aduh maaf. Tadi putus. Baru putus lagi. Iya kan? Halo. Itu katanya ada yang mau Ada yang mau apa? Gimana kan? Iya, setengahnya tuh kan 140 baru selesai semua. Itu bukan apa tuh? Bukan Korea. Tokopedia udah kartu Korea lagi yang ada di takarannya. Udah nyambung lagi. Ada. Ya kan udah kan udah.
ada suaranya, ada. Ini mata Akang kenapa ya? Ada warna kuningnya ya? Iya kan? Kenapa ya? Kayaknya pengaruh dari webcam atau gimana? Kenapa ya Kang? Ini bekas di kantor. Bekas meeting di kantor. Sebentar, gak enak lihatnya, gak ganteng. Iya. Mungkin bilang dulu kali webcamnya pakai tisu atau gimana. Dia bisa. Masih ya? Masih ada. Ada nggak? Sekarang saya kali ini ketutupin, kelihatan. Kita bahas langsung ya. Iya. Iya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alamin. Di sore hari ini saya mendapat kesempatan yang sangat berbahagia dari seorang Daden Arga, seorang penyair yang sudah memiliki 2 buku antologi puisi secara berseri, dan itu sangat saya apresiasi sekali. Ada seorang penyair asal Cianjur yang memang produktif untuk menulis sebuah karya sastra berbentuk puisi. Daden Arga. Di buku tersebut itu dengan judul Kunci Mimpi ya. Rindu kunci mimpi. Rindu kunci mimpi pertama dan rindu kunci mimpi kedua. Nah, secara tematik ketika saya membaca buku kumpulan puisi tersebut, memang sangat sangat luar biasa sekali ya bagi seorang Arga yang mungkin Arga ini adalah masih seorang pelajar yang kelahiran tahun 97 sudah bisa menulis puisi dan juga dibukukan gitu. Sudah ada penerbit yang ingin menjadikannya sebuah buku yang keren gitu. Nah, ini salah satu contoh juga buat para pemain. Itu dengan sangat Halo, Kang, lepas suaranya lepas, maaf. Kang, halo. Halo? Ya, halo Kang, halo. Nih. Ya? Udah. Jadi ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi siapapun penulis ruang sastra Cianjur untuk termotivasi.
ada dengan ada sempurna gitu. Nah dengan hal ini kan jadikan contoh ini yang aktif untuk menulis ya. Nah, dan ini ya, kelas 10 sekolahnya di SLBD YPAC Bandung. Nah, dengan pemikiran Arga di buku Kunci Rindu Kang, terbarat sekali, menarik dan salah satu contoh syair bidat itu syair apa? Gak tadi itu gak? Kang, maaf, dia ada kelas lain. Suara kurang bagus. Suara Kang kurang bagus. Tadi sudah di banyaknya metafor yang menggambarkan dari di luar dari itu bisa dikaitkan juga karena dalam sebuah puisi kita bisa melihat makna puisi itu di dalam dua teknik gitu. Teknik yang pertama adalah kita siapa penulisnya, biodatanya seperti itu bisa terlihat. Dan yang kedua adalah kita dari kata dalam tipe. Nah, di sini Arga menuliskan puisi dengan sangat karena ini adalah sebuah puisi, ada estetika puitik di dalamnya. Bagaimana caranya mengatur diksi per diksi itu supaya nyaman ketika dibaca. Nah, bagi seorang apresiator puisi atau pembaca puisi, mungkin itu belajar sebagaimana sudah sangat mengena sekali dengan kondisi kata-kata yang sudah sekali yang oleh orang. Bagaimana caranya kata-kata sederhana yang banyak dipakai oleh orang-orang secara verbal itu bisa indah sekali dengan bentuk puisi. Nah, Raden ini bisa menulis puisi itu dengan kata-kata sederhana, dengan kata remaja pada umumnya, tetapi bisa memilah diksi yang baik supaya ketika membacanya itu enak dibaca. Misalnya begini, karena bidadari impian telah bahagia dengan belahan jiwanya, jiwa ini pun ingin memiliki bidadari surga yang terlahir dari karunia-Nya.
itu kan gaya tuturnya memang bercerita ya. Narasi-narasi seperti ini dalam puisi itu boleh-boleh sekali. Tetapi apa yang diungkapkannya itu bermakna atau tidak? Gitu. Atau message-nya apa yang disampaikan? Atau temanya bagaimana supaya temanya itu menarik? Nah, ini kan memang temanya tentang kebimbangan seorang, contoh kita katakan seorang remaja, kebimbangan seorang remaja terkait mimpinya ke depan, menginginkan seorang bidadari dalam hidupnya supaya melengkapi, supaya lengkap dalam, yaitu bidadari yang penulis itu katakan begitu sempurna, begitu indah. Ini kan bisa terlihat. Nah, pengandaian dalam puisi itu di sini sudah ada juga, sudah terlahir dalam puisi yang Daden Arga tulis. Itu sekali dalam puisi. Kenapa? Karena metafor ini sangat penting untuk mengalihkan atau menyerupai sebuah kata yang biasanya orang lain ungkapkan, tapi bukan dengan cara orang lain. Jangan misalnya orang lain ungkapkan atau tulis gitu pengumpamannya, tapi kita buat sendiri saja, tulis secara relatif seperti Daden Arga ungkapkan. Misalnya, andaikan sang malam dapat melihat dua bagian dalam kalbu ini. Nah, ya, dua bagian dalam kalbu ini, misalnya. Ini kan sangat seksi. Ketika ada kalbu ini, itu dalam kalbu itu bisa diartikan sebuah mimpi, sebuah harapan. Yang pertama harapan, yang kedua mimpi. Yang pertama mimpi, yang kedua harapan. Meskipun itu ya, tetapi di sini rasanya itu bisa menjadi penegasan pesan yang memang seorang penulis itu ingin menyampaikannya secara utuh, supaya tidak abstrak, supaya tidak keluar dari message yang ingin disampaikan oleh penulis itu. Nah, itu bisa selesai kan? Iya. Nah, yang kedua, ini terkait yang tadi saya katakan bahwa di buku Rindu Kunci Mimpi pertama dan kedua itu relevansi dalam harapan seorang penulis itu begitu banyak. Artinya mimpi-mimpi yang dituangkan dalam puisi ini, puisi Daden Arga ini begitu banyak. Salah satu contoh yang keduanya adalah judul Impian Ayah. Ya. Yang kedua, Impian Ayah. Ternyata dalam puisi itu kita tidak melulu berbicara soal pengalaman kita atau tentang diri kita. Kita juga bisa menulis puisi itu tentang pengalaman orang lain yang kita tulis, atau perasaan kita ketika melihat sesuatu itu, objek itu bisa beragam. Misalnya objek seorang manusia, objek benda, apapun itu kita bisa mengalihkannya ke dalam puisi. Nah, di sini kita bahas adalah judul Impian Ayah yang Arga tulis. Impian Ayah, ternyata ini bukan berbicara mimpi seorang penulis, tapi mimpi orang lain. Objeknya itu kita katakan ayah yang menjadi subjek. Objek yang menjadi subjek, atau dengan kata lain, kita menulis puisi, subjeknya itu, objeknya itu. Di sini saya katakan objeknya ayah, subjeknya pun adalah ayah. Kalbu ini terguncang begitu dahsyat.